Tragedy of Prewedding, Bab 6, Duka yang Mendalam. Lalu, gimana sama aku, Mas? Aku gak pernah membayangkan kita akan berpisah secepat ini, bahkan kamu gak memberi pesan apapun sama aku, Citra terus berucap di tengah isakan tangisnya seorang diri di dalam kamar. Dalam benaknya kembali berkelebatan betapa indah dan bahagianya saat ia masih bersama dengan kekasihnya. Tentu saja hal itu pun dapat dengan jelas dirasakan oleh sosok Adnan. Tak lama kemudian, terdengar pintu kamar Citra diketuk oleh Hana. Ia memanggil-manggil putrinya untuk segera beranjak dari kamarnya untuk makan malam. Citra, panggil Hana seraya mengetuk pintu kamar putrinya. Gadis itu masih terus melamun dengan wajahnya yang begitu sembab. Ia tak menggubris panggilan dari ibunya yang sedari tadi berada di balik pintu kamarnya. Citra, boleh mamah masuk? Hana terus memanggil Citra meski tak ada jawaban apapun dari gadis itu. Karena masih tak terdengar sahutan dari Citra, akhirnya Hana memutuskan untuk memasuki kamar tersebut. Ia menekan handle pintu perlahan dan menilik ke segala arah di kamar itu. Hana melangkah perlahan seraya menoleh ke sekelilingnya. Citra, kamu di mana, Nak? Hana terus berjalan hingga saat ini ia berada di pintu balkon kamar yang nampak terbuka. Hana menghela nafas perlahan saat melihat Citra sedang duduk termenung sambil memeluk sebuah album foto. Tentu saja wanita paruh baya itu sudah mengetahui album foto apa yang tengah didekap oleh putrinya itu, yaitu foto-foto kebersamaan Citra dengan mendiang calon suaminya yang selalu diabadikan di setiap momen. Sayang, Mamah panggil-panggil kamu lo dari tadi, ucap Hana sambil berjalan ke arah Citra dan duduk di kursi sebelah gadis itu. Hembusan angin malam terasa begitu dingin, mengibaskan helaian rambut yang sedikit menutupi wajah cantik gadis itu. Hana menatap pilu wajah Citra yang nampaknya masih sangat berkabung atas kepergian kekasihnya. Perlahan, wanita berusia 48 tahun itu mengusap lembut rambut putrinya. Terlihat gadis itu pun kembali menitikkan buliran bening di pelupuk matanya. Hatinya terasa begitu perih. Citra pun menoleh ke arah Hana dan langsung berhambur ke dalam pelukan ibunya itu. Sabar ya sayang, Mamah paham gimana perasaan kamu sekarang, Nak, ucap Hana. Aku sangat mencintai dia, Mah, tapi kenapa Mas Adnan tega ninggalin aku, ucap Citra yang terus terisak-isak. Ini sudah takdir sayang, sudah kehendak Tuhan. Kita sebagai hambanya, hanya bisa bersabar dan ikhlas. Mamah yakin, Adnan sudah tenang di alam sana, ujar Hana, berusaha untuk bijak dalam menyikapi kesedihan putrinya. Di sisi lain, sosok Adnan tak kalah sendunya menatap Citra yang masih terus menangis dalam dekapan ibunya. Ia tak bisa berbuat apa-apa lagi saat ini, keberadaannya tak dapat dilihat maupun didengar oleh orang-orang di dekatnya. Wujud itu pun kemudian hilang begitu saja ditelan gelapnya malam yang pekat, sangat ironi, namun inilah kenyataannya, saat orang lain mengira bahwa Adnan telah pergi dengan tenang, tapi dalam dimensi lain, ia tengah terombang-ambing. Kenapa nasibku seburuk ini, kenapa aku bisa mati di tangan orang-orang berandal itu, bahkan aku sendiri pun tidak mengenal siapa mereka dan apa tujuan mereka membunuhku. Dalam benak sosok itu, meskipun hanya sebuah entitas gaib, namun ia masih bisa merasakan sakit yang teramat dalam, jika kembali mengingat bagaimana akhir hidupnya yang begitu tragis ini. Sementara itu di tempat lain, Dahlia dan juga Imron sedang termenung di ruang tamu, menatap sebuah figura besar yang memperlihatkan gambar keluarga mereka yang masih lengkap dan juga bahagia. Buliran bening kembali membasahi pipi wanita paruh baya itu, walaupun hanya ibu sambung, tapi rasa cinta dan kasih sayang Dahlia kepada Adnan benar-benar tulus. Kepergian putranya itu menjadikan luka dan duka yang mendalam di relung hatinya. Maafin Mamah ya, Adnan, kalau selama ini Mamah belum bisa menjadi ibu yang baik buat kamu, tapi perlu kamu tahu, Nak, seberapa jauh kamu pergi, Mamah akan tetap mencintai dan menyayangi kamu. Dalam batinnya, Dahlia terus mengatakan hal itu untuk Adnan. Ikatan batin yang begitu kuat dan kasih sayang di antara keduanya sangat terjalin dengan erat, membuat sosok Adnan menghampiri wanita paruh baya itu. Aku juga sangat menyayangi Mamah. Mamah sudah seperti ibu kandungku sendiri.
kasih sayangmu begitu besar untukku, maafkan aku, karena belum bisa membahagiakan Mamah dan Papa. Dari arah belakang, Imron beranjak dari tempat duduknya. Ia melangkah mendekat ke arah istrinya, mengusap lembut punggung Dahlia untuk memberikan ketenangan. Sabar ya, Mah. Kita harus terus mendoakan Adnan, agar ia bisa tenang di sisinya, ucap Imron dengan raut wajahnya pun masih memancarkan duka mendalam. Iya, Pah, omong-omong, apa belum ada kabar dari pihak kepolisian tentang kasus ini? Tanya Dahlia. Imron menarik nafas dalam-dalam kemudian berkata, polisi masih terus mendalami kasus kematian Adnan, karena menurut mereka, para penjahat yang telah menghabisi anak kita itu bukan orang-orang sembarangan, bahkan mereka pun telah berhasil menghapus jejak-jejak kejahatannya, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Mendengar hal itu, Dahlia nampak semakin resah dan gundah. Ia benar-benar tak habis pikir dengan semua kejadian ini. Ia dan Imron pun kembali duduk di sofa dengan pikiran mereka yang nampak berkecamuk. Aneh ya Pah, siapa orang-orang jahat itu? Kenapa mereka tega menghabisi Adnan? Apa Adnan memiliki musuh? Pikir Dahlia. Papa rasa Adnan itu lelaki yang baik, dia gak mungkin punya musuh. Justru dia itu tipe lelaki yang memilih untuk mengalah dibandingkan harus berseteru dengan orang lain, ujar Imron dengan tatapan yang menerawang. Lalu apa motif di balik perbuatan para penjahat itu? Ini benar-benar janggal loh, Pah, ucap Dahlia yang nampak begitu resah. Entahlah, kita serahkan saja semuanya pada polisi. Papah juga sudah minta bantuan sama beberapa kawan papah yang ahli dalam bidang penyelidikan. Semoga saja semuanya dapat segera terungkap dengan cepat, ujar Imron. Keesokan harinya, Hana dan Hendro semakin dibuat cemas dengan keadaan putri mereka. Citra masih tidak mau keluar dari kamarnya. Ia masih terus termenung dengan wajahnya yang mulai pucat. Berkali-kali membujuk, namun tetap saja, gadis itu enggan untuk keluar dari kamarnya dan lebih memilih untuk berdiam diri melamun di kursi balkonnya. Pah, gimana ini ya? Kalau begini terus, Mamah khawatir Citra malah jatuh sakit dan depresi, ucap Hana yang nampak begitu gusar. Papah juga bingung, Mah, udah 5 hari Citra kayak begini terus, sahut Hendro dengan raut wajahnya yang begitu murung. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil yang baru saja tiba di halaman rumah Hendro. Dengan segera Hendro dan Hana menoleh ke arah luar dan melihat mobil yang nampak asing baru tiba di rumahnya. Siapa tuh, Pah? Tanya Hana yang terheran.